Ternyata di dalam data Anda tahu, negara eksportir halal terbesar mana? Bukan Saudi Arabia, bukan Uni Emirat Arab, bukan juga Malaysia, Brazil. Halo Gaters, kembali lagi di Angkat Bicara, berani angkat bicara di sini. Kembali lagi bersama saya Sarah Silalahi. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang spesial nih. Ada Bapak Dr. Insinyur Lukmanul Hakim selaku staf sus Wakil Presiden RI di bidang ekonomi dan keuangan. Halo Bapak, bagaimana Pak kabarnya? Halo Mbak Sarah, alhamdulillah baik. Halo Gaters. Ya, halo Gaters. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai nih ya Pak, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman kalau kita udah di ruangan yang steril dan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, aku udah divaksin, kalau Bapak gimana? Sudah vaksin. Oke. 3 kali. Wah, saya 2 kali kalah nih sama Bapaknya. Nah, Pak, kan tadi udah keliling-keliling nih ya Pak di kantor Export Hub dan sudah melihat ekosistem Export Hub. Menurut Bapak, bagaimana nih Pak komentar dari Bapak terkait kantor kami? Jujur? Jujur dong. Gila. Waduh. Iya kan suruh jujur ya, kalau jujur gila, karena gilanya apa? Ini adalah sebuah apa ya? Ya ide gila menurut saya kan. Artinya ide yang, kalau ide gila itu kan jarang ada orang memikirkan. Gitu toh. Itu adalah suatu yang pemikiran sangat genuine ya, tetapi dia sangat apa ya? Sangat bisa mendongkrak atau bahkan memberikan manfaat yang lebih banyak. Itu makanya gila. Jadi nggak normal ini. Ini ada ketidaknormalan pemikiran yang dia bisa berpikir secara holistik tapi juga komprehensif ya, dari mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah, dari yang quote by quote dia mungkin yang di pelosok, di pinggiran, yang cuma dilirik pakai mata pun tidak gitu ya, cuma dikedip pun tidak gitu, kemudian ditinggalkan, tapi dia bisa mengawal, bahasa kerennya dikurasi gitu kan di sini, tapi dikawal sampai ke dia menjadi produk yang ekspor, diterima di luar negeri, kan gila, ya kan? Iya, iya, alhamdulillah. Artinya gini, ini sesuatu yang buat saya ini adalah sebuah hal yang luar biasa ya. Yang belum tentu bahasa bijaknya luar biasa lah gitu. Ya, artinya adalah pokoknya kalau saya punya jempol 4 ini atau 6 mungkin 8 gitu ya. Wah, alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Nah, pastikan Gaters di sini nanya-nanya nih, kok bisa nih GTTV ngundang Pak Lukmanul Hakim? Mahal bilang aja mahal Mbak Yana. Bakal ada kerjasama apa sih Pak ngomong-ngomong nih dengan exporthub.id? Nah ini karena saya melihat bahwa ini adalah dalam sebuah empowering atau peningkatan UMKM, saya kebetulan di ekonomi. Kalau bicara ekonomi itu sebetulnya 99% adalah UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Tetapi potensinya itu masih kecil. Nah ini kalau kita dorong di UMKM, sebetulnya Indonesia akan boom gitu, meloncat ya. Dia akan terjadi lonjakan ekonomi ketika pemerintah, dan hari ini memang pemerintah sedang berpihak kepada UMKM, ya, pembiayaan, kemudian program ekonomi nasional, itu semua besar sekali anggaran-anggaran itu. Tapi kan harus bicara secara komprehensif. Nah, makalah saya kemudian bicara tentang, oke, kita harus bicara secara global, komprehensif, ekosistemnya seperti apa. Ketika kita membicara mengangkat UMKM ini naik kelas, ya dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, ya atau langsung mikro langsung loncat menjadi besar, itu kegilaan itu saya lihat tadi bisa terjadi di Getty. Itu makanya tadi saya bilang ini gila, karena saya tadi lihat ini usaha pasti mikro loh. Hanya paling modal 1 juta atau 2 juta, tapi dengan dibawa pakai dikurasi tadi sama Getty, dia bisa ekspor. Sehingga dari mikro bisa loncat ke menengah. Kemudian Export Hub itu sebagai salah satu ekosistem, Getty ada di situ. Kemudian yang lain-lain kita gabungkan. Itu supaya nanti ketika ada ekosistem itu, ada supply chains-nya kita tangani semua. Sehingga ketika masuk di dalam level ekspor, kata Getty, dan dilakukan oleh pendampingan oleh Getty sampai kepada ekspor, problem-problem itu tidak terjadi di tengah jalan, sehingga menjadi one prestasi bagi produk itu.
Nah ini itulah pentingnya seperti itu ya kira-kira di situ. Baik Pak, berarti harapannya tuh sekarang semoga apa yang tadi sudah direncanakan antara Export Hub dan tim Bapak itu semoga berjalan dengan baik dan lancar serta menuju tujuan yang bersama ya Pak. Amin. Nah, setelah itu aku mau ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Apa nih? Aduh, boleh kita mulai ya Pak ya? Boleh. Yang seriusnya ini ya? Yang tadi main-main? Atau kembali? Tadi baru pembukaan. Oh, baru pembukaan. Oke. Nah, jadi yang pertama nih Pak, aku mau nanya, kan setelah Bapak ditunjuk sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia di bagian ekonomi dan keuangan, apa saja sih Pak program-program yang sudah dijalankan oleh Bapak? Ya, pertama memang kan saya harus sesuai dengan refocusing Wapres ya, Wakil Presiden, namanya juga staf. Saya ini staf pembantu lah, staf khusus Wapres tapi membantu, artinya mendorong refocusing Wapres. Refocusing Wapres yang berkenaan dengan saya secara langsung adalah industri halal. Industri halal itu mencakup apa? Food and beverage, ya, kosmetik and farmasi, kemudian pariwisata ya, wisata, kemudian fashion, dan kemudian keuangan, sistem keuangan syariah. Itu yang kita kawal. Nah, tapi juga kepada ekonomi kerahyatannya. Maka yang kita kawal adalah bagaimana kita mendorong industri halal supaya perusahaan-perusahaan itu sangat halal itu menjadi daily activities. Jadi bukan requirement lagi. Karena di Indonesia tadi saya bilang mayoritas muslim, kemudian juga religiusnya tercatat sebagai termasuk baik, sehingga untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produksi hal itu menjadi sebuah daily activities itu nggak masalah di Indonesia. Nah itu keunggulan kita, sehingga untuk produksi cost-nya menjadi, karena itu adalah cost kebiasaan sehari-hari, jadi nggak ada additional cost. Nah itu yang kita lakukan kawasan industri. Tapi kedua, kadang kita juga melihat sistem finance untuk UMKM ini problem gitu, maka kemudian kita kawalah pembiayaan, sistem pembiayaan, termasuk juga kita lihat dorong sektor-sektor produk komoditi ekonomi apa, terutama pada saat pandemi ya, yang harus kita dorong. Tahu nggak, pada saat pandemi ini hampir semua sektor turun. Wow. Indonesia sampai -2 pertumbuhan ekonominya, kan gitu kan, -2. Tapi ada yang positif, adalah di sektor pertanian. Sektor pertanian dan perikanan itu sampai tumbuh luar biasa, sampai ada yang mencatat 6%. Pada saat yang lain sudah turun. Nah itu kita dorong, akhirnya kami lihat sektor-sektornya apa, contoh perikanan misalnya, tambak itu masih positif. Maka kita carilah tempat-tempat yang bisa dilakukan oleh masyarakat di pinggir pantai untuk membuat tambak. Jadi contoh di Cilacap, kemudian di Cianjur Selatan, kemudian di Tasikmalaya, ya di Pamijaya, di Cipatujah, itu tanah milik pemerintah, perhutani. Maka kita hubungi perhutaninya, kita pertemukan dengan Pemdanya, kita bangun tambak di sana, masyarakat jadi punya pendapatan. Dan pembelinya itu datang langsung. Jadi luar biasa, pada saat pandemi mereka panen itu cuma duduk aja ngeliatin, diambilin sama pembeli, ditimbang, diukur semua. Dia cuma dapat duit. Jadi yang dilakukan hanya budidaya. Itu pada saat pandemi itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Jadi ada sektor-sektor. Kemudian ada sektor pertanian dalam hal ini hortikultura. Saya contohkan di pesantren. Kita buatlah greenhouse di pesantren, mencari dana pembiayaan dari CSR, pemerintah, bikin greenhouse. Contoh misalnya di Al-Ittifaq Bandung, itu pada saat pandemi, yang namanya sayur mayur, lettuce, pakcoy, diekspor ke Singapura. Pada saat pandemi diekspor. Sampai bilang, berkahnya pandemi kita jadi ekspor. Ya, saya bilang jangan-jangan Kiai doanya pandemi terus supaya bisa ekspor gitu. Nah ini kita dorong. Akhirnya kita buatlah greenhouse di beberapa pesantren, bikin aquaponik ya, di bawahnya ikan, di atasnya hidroponik. Itu kita dorong menggunakan dana-dana dari CSR, dari BUMN ya. Kemudian kita arahkan itu, dan itu alhamdulillah sudah jalan. Bahkan pesantren di Sukabumi itu sampai peternakan kuda. Wah, itu ekspor juga Pak? Kuda? Iya, kudanya ada yang disewa jadinya. Dikirain diekspor juga Pak. Tapi tanahnya luar biasa, itu ada. Jadi kita dorong pesantren-pesantren untuk itu. Karena kenapa pesantren? Karena kalau dengan pesantren bergerak, wilayah masyarakat sekitar jadi bergerak juga. Kenapa kemarin kita pilih pesantren? Pesantren itu kan kelembagaannya sudah ada.
tokohnya sudah ada, ya kan? Nah, kalau dia bergerak, masyarakat sekitar diharapkan bergerak. Kalau kita ke satu-satu kan capek tuh. Kita cari dong mana ini sebagai agregator atau sebagai ininya lah, sebagai penggeraknya, ya pesantren. Pesantren sebagai hub ekonomi kerakyatan. Nah, itu yang kita lakukan. Pesantren sebagai, maka kita buatlah beberapa program yang pesantren menjadi hub gitu. Keren. Karena kan ada tokoh. Kalau pesantren kan ada tokohan kan, kiai itu jadi tokoh. Kalau kiainya bergerak ya masyarakat sekitar mau bergerak lah, kan gitu kan. Itu harapannya sih ke sana. Jadi kita supaya energi kita juga bisa kemana-mana kan gitu. Tapi jadi bergeraknya dampaknya gede gitu, kira-kira gitu ya. Terus tadi kan ngomong-ngomong kan pengen jadi yang beda itu dari negara lain, kan kita halalnya ya Pak. Dan Bapak juga terkenal sebagai Bapak sertifikasi halal di Indonesia. Terutama untuk produk-produk UMKM ini kan Pak tadi programnya. Nah, tujuan utama Bapak apa sih Pak? Kenapa harus produknya tuh halal-halal semua Pak UMKM? Nggak, artinya gini, memang kan ada yang bisa halal, ada yang tidak bisa halal kan. Itu kan Indonesia ini kan negaranya negara plural ya. Itu ada juga orang yang produksi UMKM yang non halal ada gitu kan. Cuma kan kita lagi bicara tentang tadi selling point. Saya sebagai pemikiran saya sebagai orang yang pernah berkecimpung di halal dan saya juga pernah berkecimpung di dunia internasional ya. Isu-isu tentang halal, saya juga pernah menjadi pemimpin direktur halal di Indonesia. Bahkan sampai sekarang saya juga masih presiden halal dunia, gitu kan. Lembaga pangan halal dunia saya masih presiden karena keburu COVID, jadi belum ada kongres lagi, jadi belum ada penggantian. Tapi kita masih komunikasi, dan dari situ saya melihat potensi di luar, baik itu negara mayoritas Muslim atau di minoritas Muslim, itu halal sudah menjadi global trade, global issue trade. Contoh ya, sekarang ini kayak seperti Taiwan itu sudah menjadi isu halal udah bagus. Di Jepang itu pariwisata halalnya sudah mendunia. Thailand jangan tanya, Thailand itu yang mayoritas agamanya apa? Buddha ya. Buddha di sana itu sudah mayoritas pariwisata halalnya, halal turismenya. Dulu ya sebelum COVID, tiap tahun saya diundang first class untuk datang ke Thailand hanya untuk melihat pariwisata di sana. Halal turismenya. Oh, udah ada halal turism. Oh, halal turismenya udah mewah. Thailand saya first class dan teman-teman anggota saya World Halal Food Council diundang ke Thailand free tiket. Gitu loh. Bayangkan hanya untuk bantu. Tapi kan itu promotion ya. Artinya apa? Dia sudah siap. Oke, lihat dulu halal turism saya. Jepang juga begitu. Jepang ada paket halal turism ke Jepang. Kemarin Olimpiade, dulu saya sebagai juga memberikan masukan Muslim Friendly Olympiad. Itu konsep saya dulu di waktu Jepang mau Olimpiade, waktu itu masih waktu bicara normal. Kemarin kan di COVID, jadi Olimpiadenya kan yang keadaan COVID. Tapi di Jepang itu dengan Muslim Friendly Olympiad itu disiapkan toiletnya, kemudian musola ada, dia membuat bis. Dulu tuh bis berjalan untuk musola, untuk sholat itu sampai begitu. Jadi sudah bukan lagi isu religi, isu agama ya. Jadi isunya sudah kepada isu bisnis ya. Itu enggak masalah. Jadi itulah yang saya lihat kenapa saya lihat kalau begini sebenarnya Indonesia loh yang leadernya. Gitu loh. Kenapa Indonesia nggak bermain gitu. Nah, ternyata di dalam data Anda tahu negara eksportir halal terbesar mana? Bukan Saudi Arabia, bukan Uni Emirat Arab, bukan juga Malaysia, Brazil. Wah. Bayangkan coba. Jadi jangan salah. Jadi kalau disebut isu halal itu adalah isu agama, no. Brazil itu umat Islamnya berapa? Nggak sampai 1%. Iya. Tapi dia menjadi eksportir negara terbesar di dunia. Setelah itu baru Malaysia dan Cina. Cina berapa persen? Jadi halal itu sudah jadi global trade issue. Jadi kalau Indonesia tidak menjadi pelaku utama, itu gila yang sesungguhnya. Kalau tadi Getty gila dalam tanda petik. Kalau Indonesia nggak mengambil isu halal sebagai selling point dalam perdagangan,
Nah, berarti itu gila yang sesungguhnya. Gila, iya. Makanya pemerintah dalam hal ini yang refocusing ke Pak Wapres langsung membuat refocusing pekerjaan tupoksi Wapres, salah satunya adalah industrialisasi halal. Dalam artian perdagangan halal. Itu Indonesia sudah sepakat itu. Jadi Indonesia nggak jadi disebut gila dong. Karena pemerintah sudah mencanangkan bahwa 2024 Indonesia harus menjadi nomor 1 di dalam perdagangan halal. Beranikah, bisakah? Ya harus didukung oleh semua pihak dong. Karena secara potensi kita punya. Masa kalah sama Brazil, kalah sama Amerika. Betul, Nah, betul ya kan? Itu loh maksudnya. Itulah kenapa saya bilang oke, saya akan sasar UKM. Kenapa sasar UKM? UKM 99%. Pelaku ekonomi kita di UMKM 120-an sekian juta yang pelaku UMKM. Kalau itu digerakkan halal, mewah dan ekspor kemana-mana gitu ya. Oh iya. Nah tadi ngomong-ngomong Indonesia pengen jadi produsen halal nomor 1 di tahun 2024 tentang produk halal Pak. Itu aku dengerin loh Getters. Jadi di minggu lalu hari Kamis ada aku nonton di Getty TV Pak. FGD Global Halal Hub. Minggu lalu kan Bapak sempat nge-mention itu. Nah aku mau tahu dong Pak, apa aja sih Pak langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk di tahun 2024 itu kita jadi nomor 1 Pak? Ya, pertama gini, regulasi ya, jadi suprastruktur sudah kita siapkan. Kemudian afirmasi keberpihakan pemerintah dalam hal ini sudah juga ditetapkan. Semua kementerian, lembaga, semua sekarang bicara halal. Kemudian anggaran juga sudah disiapkan juga. Jadi PEN misalnya melalui PEN pun program ekonomi nasional juga sudah masuk di dalam isu industrialisasi halal. Kemudian kawasan industrinya secara infrastrukturnya juga kita siapkan. Kemudian nanti, makanya ini kan kita ketemu nih sekarang ada problem-problem apa atau ada hal-hal apa yang harus kita matangkan lagi, termasuk tadi masalah ekspornya. Maka teman-teman GT itu sudah one step ahead ternyata, gitu kan? Makanya saya bilang udah cocok, akhirnya udahlah. Saya merangkul, nggak lagi mengawinkan, udah lewat kawinnya, udah langsung rangkul. Iya Pak. Gitu langsung GT-nya, akhirnya kawinnya udah. Karena ini yang diperlukan ketika kita bicara tentang kita mau halal. Ya kalau nggak ada hal yang nggak ada yang mengawal tentang mempersiapkan dia ekspor, yang bahasa tadi saya bilang kurasi, ya tetap aja nggak jalan. Iya, makanya saya bilang, Pak. GT udah one step ahead. Makanya saya datang ke sana. Gitu kan saya lihat dan hari ini saya buktikan itu tidak omdo. GT itu bukan omdo, GT itu bukan juga konsep, tapi dia sudah one step ahead, dia sudah selangkah lebih maju, sudah berjalan dan sudah membuktikan, mewujudkan, bahkan sudah ekspor. Hanya belum kita labelisasi sebagai kekhususan tentang mengangkat isu halal. Tentu ada juga yang ekspor tidak halal. Kan kita lagi mencari branding aja. Iya, betul, branding Pak. supaya Indonesia Indonesia siap loh ekspor UMKM halal dan produknya ada. Gitu. Nah, itu dia maksud saya. Itulah kenapa saya optimis sih ya program itu, tentu dengan bantuan semua pihak termasuk masyarakat. Pemerintah sudah begitu kondisinya, sudah sangat support. Sekarang masyarakat termasuk di swasta termasuk GT ini kira-kira bisa lah. Iya. Berarti untuk kendala-kendalanya itu seenggaknya sudah meminimalisir kendala yang sebelumnya sudah dicatat oleh Bapak. Terus Pak, kalau untuk selanjutnya nih, ada nggak program lanjutannya yang setelah ini yang sudah Bapak rancang atau? Oh iya, jadi nanti kita mengumpulkan semua ekosistem stakeholder di dalam global halal, kemudian kita hand in hand ya menyatakan diri bahwa go Indonesia halal hub gitu kan, halal global halal gitu. Itu kita akan tinggal. Tadi kita mencoba sambil diskusi kita identifikasi stakeholder di dalam global hal itu siapa saja. Dari mulai kementerian, lembaga, BUMN-nya, perusahaan BUMN, swasta, kemudian komunitas kita sudah identifikasi. Kita akan breakdown lagi ekosistemnya supaya kualitas, kuantitas dan kontinuitas ini terjaga. Kemudian halalnya juga tadi ekosistem halal, stakeholder halal juga hadir. Nah ini baru kita gugunya di situ. Saya harapannya sih mudah-mudahan ya di akhir tahun ini kita sudah canangkan kita ekosistem itu seluruh stakeholder kita bergabung gitu. Amin ya Pak. Semoga akhir tahun 2021 ini terlaksana. Amin. Nah Pak, yang terakhir, apa pesan dari Bapak untuk UMKM di Indonesia nih Pak? Pede lah. Sekarang apa? Kenapa nggak pede? Sudah banyak orang terjun kok.
membantu Anda, pemerintah terjun, swasta seperti Getty terjun tangan. Iya. Ya kalau Anda sekarang nggak pede, siapa yang mau kita kawal? UMKM-nya juga nggak ada gitu loh. Nah, jadi untuk UMKM pede. Sekarang yang penting Anda sekarang ciptakan kreativitas membentuk produk-produk Anda ini dan juga dengan kualitas yang terbaik. Kemudian kita akan kawal ya. Getty salah satunya yang juga sudah melakukan kurasi, kawalan sampai kepada siap ekspor gitu. Jadi UMKM begitu kuncinya. Bicara, aduh Pak ini problemnya di modal, enggak, modal tuh nomor kesekian. Sekarang yang penting dengkulnya dulu lah. Ya, Om Bob Sadino tuh selalu mengatakan gitu, usaha itu kalau kamu mikir modal ya nggak maju-maju. Modalmu yang paling mahal itulah dengkulmu. Karena kalau kamu nggak usaha tapi nggak punya dengkul kan juga susah. Jadi punya uang nggak punya dengkul ya sudah. Maka sekarang dengkul itu nomor satu. Yang penting kerja aja dulu. Insya Allah nanti semua infrastruktur, suprastruktur, pembiayaan itu akan datang kepada Anda ketika kualitasnya masuk. Apalagi Getty saya lihat juga proaktif ya. Mencari UMKM, dia tidak pasif, dia mencari, kemudian mengkurasi dan kemudian mengawal sampai ke ekspor. Jadi sekali lagi UMKM pede. Nah, dan ya gitu ya. Itu Getters dengerin. Jadi intinya itu pesannya pede. Pede. Nah, pertanyaan tadi itu apalagi dikawal sama Mbak Sarah. Bisa aja Bapak. Nah, pertanyaan tadi itu sebagai pertanyaan terakhir juga Pak. Siap. Jadi terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Export Hub di kantor kami dan sudah melihat langsung kegiatan di kantor kami serta ekosistem apa yang ada di Export Hub Pak. Baik Getters, nggak terasa kita udah berbincang-bincang lama dengan Bapak Lukman. Terima kasih Pak sudah hadir di kantor exporthub.id dan telah melihat langsung kegiatan kami di sini. Terima kasih Getters sudah menyaksikan Angkat Bicara kali ini. Saya Sarah Asanti dan Bapak Lukman pamit undur diri. Semoga apa yang telah diharapkan dan dirancang oleh Bapak Lukman serta Export Hub ID berjalan dengan lancar. Pokoknya bisa menembus pasar global ya untuk UMKM. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Dadah.